dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Kalau pada saat sore hari ini kita boleh bersama-sama datang di tempat ini, kita mau membalas semua cinta kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kembali kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan, oleh karena kasih kemurahan-Mu kalau pada saat sore hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang di tempat ini Tuhan, dan boleh kembali datang beribadah di rumah-Mu yang kudus Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-berkat yang Kau limpahkan di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh menikmati berkat kemurahan yang daripada Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami membalas cinta kasih-Mu Tuhan melalui setiap pujian kami, hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan Kau berkati, Engkau berikan sukacita Tuhan, sehingga jemaat-Mu Tuhan saat sore hari Tuhan boleh bersama-sama bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang masih ada dalam perjalanan Tuhan, yang Engkau hantarkan sampai di tempat ini Tuhan, sehingga boleh bersama-sama kami memuji dan berserah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ibadah saat sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu besarnya cinta kasih Tuhan, sehingga saat ini kita mau membalas cinta kasih Tuhan, karena hanya Dia yang layak menerima setiap pujian kita, setiap penyembahan kita. Hanya Dia yang layak. Kita menyatakan, Yesus, Ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggalkan
Kita masih tetap bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, karena kita adalah anak-anak Allah yang sudah dimenangkan, yang sudah dimerdekakan oleh karena darah Kristus. Haleluya. Lebih dari menang, kita menyanyikan pujian.
semua yang ada di dunia ini. Semua permasalahan Tuhan sudah angkat dari dalam hidup kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang menang. Sementara kita yang memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kita menundukkan kepala, kita mau berdoa. Di tengah ibadah kami Tuhan, kami mau belajar memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memberikan korban persembahan kami Tuhan. Jadikan korban persembahan kami jadi korban kami yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberikan korban persembahan. Berkati mereka berkali-kali lipat di dalam muka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sekalipun kita berada dalam lembah kegelapan, tetapi kita tidak pernah takut, sebab Tuhan senantiasa menopang langkah-langkah hidup kita. Sekalipun ku
Sebentar kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kuduskan setiap kami Tuhan, kuduskan setiap hidup kami, kuduskan setiap hati pikiran kami Tuhan, untuk kami layak menerima sabda firman-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan Engkau Tuhan yang Kau percayakan, menaburkan benih firman-Mu pada saat sore ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat bagi kami semua pada saat sore ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya akan berhamba. Shalom. Saya grogi. Pertama kali saya beribadah di IBI dan langsung membawakan firman. Saya sedang dites oleh Abah Daniel untuk melihat apakah saya memang layak untuk menjadi seorang pendeta. Ini pantasnya langsung ke sini. Saudara-saudara yang terkasih, perkenalkan, kata orang tidak kenal maka tidak sayang. Sudah kenal, belum tentu sayang. Ada yang begitu? Perkenalkan, saya pendeta Didiatus Nugroho. Saya melayani di jemaat GKJ Kota Gede. Jadi stylenya sudah kelihatan kalau pendeta Jawa begitu, dengan baju model-model batik kekinian begitu, supaya terlihat agak beda dengan pendeta-pendeta yang lain. Saya agak terinspirasi dari apa, tapi belum berani pakai ikat kepala dengan segala ribut yang melekat di Abah. Saya belum berani. Dan saat ini saya bersama dengan istri saya dan anak saya dua tidak ikut karena mager di rumah, dan sebenarnya juga pengen juga ikut beribadah di sini untuk juga ketemu Abah dan keluarga di GBI Tirta Kencana di saat ini. Oke saudara, kita akan saat ini menghayati firman Tuhan dengan tema adalah, temanya biar kelihatan menarik, galau, asikin aja. Jadi temanya ini saya buat supaya terlihat seasik mungkin untuk menutupi khotbah saya yang tidak terlalu asik mungkin. Jadi khotbahnya, temanya dibuat asik, khotbahnya belum tentu. Jadi kasihnya dulu yang bagus begitu. Saudara-saudara terkasih, kalau kita bicara tentang galau, apakah ada saudara-saudara yang saat ini galau? Dari wajah-wajahnya terlihat tidak ada yang galau. Wajah-wajahnya sumringah semua, wajah-wajahnya penuh dengan sukacita. Ada yang galau? Bisa dibuka maskernya dulu untuk melihat apakah ini wajah-wajah yang penuh sukacita atau tidak. Katakan ke kanan kiri depan belakang saudara, Allah mengasihimu. Allah mengasihimu. Saya minta saudara untuk bangkit berdiri, untuk kemudian katakan itu dan tos kanan kiri depan belakang setidaknya 10 orang. 10. Kalau belum 10 belum boleh duduk. Sudah 10, saudara-saudara? Lebih. 15. Ada yang lebih tinggi? 20.
25 ada yang 25? Kayak lelang ini. Saya bersyukur boleh punya kesempatan untuk melayani di saat ini. Saya melihat sesuatu yang berbeda. Ketika tadi depan saya ngobrol dengan Abah dan kemudian bersalaman dengan jemaat yang menyambut jemaat yang datang, dan kaget juga dengan Bapak Ibu Saudara yang ternyata dari tempat yang cukup jauh, bahkan jauh, tetapi dengan semangat yang membara untuk boleh datang beribadah, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, untuk diam di bawah kaki Tuhan, memilih bagian terbaik yang tidak terampas dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau kita bicara tentang tema galau, saya pikir setiap orang pasti pernah mengalami galau. Siapapun, dalam tahap yang sederhana sampai tahap yang besar. Bahkan kalau saya boleh jujur juga seringkali galau. Istri saya bisa memberikan kesaksian bagaimana sekarang ini saat-saat galaunya bagi saya. Karena saat ini saya sedang studi lanjut di Satya Wacana, sedang tugas akhir yang banyak, belum lagi dengan segala tugas-tugas pembuatan tesis, jurnal, publikasi, dan kemudian melayani jemaat. Saya merasa energi saya habis. Lelah, otak saya betul-betul diperas, fisik saya betul-betul terkuras. Saat kemarin itu dari Salatiga itu harus dijemput oleh istri saya, jadi rada aleman. Bu, saya nggak bisa bangun muntah-muntah karena pola tidur saya sudah nggak jelas. Istri saya kemudian kalau mau dijemput ya dijemput sekaligus. Kemudian ternyata ada jemaat yang masih libur, kemudian dia bawa pickup berdua dengan istri saya, jemput saya, menaikkan motor saya, terus kemudian sembari mengambil barang-barang yang sudah tidak terpakai di pos. Jadi ternyata galau itu tidak hanya dirasakan oleh jemaat. Kalau mau jujur, saya sendiri sebagai pendeta juga pernah galau. Bahkan ada satu lagu yang menurut saya menggambarkan dengan jelas suara hati para pendeta. Lagunya, ini bukan lagu rohani. Ini boleh nggak ya? Ini lagu yang bukan rohani. Jangan-jangan habis ini saya di tangking oleh Abah menyanyi lagu bukan rohani di sini. Lagunya dari Feby Putri, Runtuh. Kalau pernah dengar. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa pura-pura bahagia. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Itu lagu yang menurut saya pas banget ketika saya jadi pendeta dan kemudian seringkali dituntut itu curhat ya jadi. Gak apa-apa deh curhat di sini. Ketika menjadi pendeta dengan segala tuntutan yang harus sempurna di setiap momen, tidak ada ruang bagi saya untuk terlihat lemah. Lagu ini dengan gamblang menggambarkan begitu nyata apa yang saya alami. Saya seringkali mengalami hal yang berat untuk mengatakan, Tuhan, saya ini sedang lelah. Saya sedang tidak siap untuk melayani, saya tidak siap untuk melakukan itu. Tetapi karena ini bagian dari panggilan saya sebagai pendeta, maka saya harus melakukan itu. Dan lagu ini seringkali kemudian mengingatkan saya, sekali-sekali boleh dong kita ini menangis, menunjukkan sisi lemah kita sebagai manusia. Toh sebagai manusia biasa kita ini mudah dengan kelemahan kita. Dan kalau orang tidak mengakui bahwa dirinya lemah, sebenarnya orang itu belum berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu merasa lemah, mengakui bahwa Bapak Ibu lemah, berarti Bapak Ibu sudah berdamai dengan diri. Tapi jangan minta saya nyanyi lagi karena fals.
Nah, saudara-saudara terkasih, kalau kemudian saya mencoba melihat kembali juga dari penelitian yang dilakukan oleh Spotify, itu sebuah platform musik digital, itu menunjukkan bahwa ternyata orang-orang Indonesia itu adalah orang-orang yang galau. Generasi kita adalah generasi galau. Bapak Ibu ingkang sepuh-sepuh ini tidak terlalu paham, tetapi kalau anak-anak yang milenial yang pakai smartphone untuk kemudian mendengarkan lagu-lagu, itu pasti bisa dipastikan 60% dari lagu yang didengarkan adalah lagu-lagu yang galau. Top listnya salah satunya adalah lagunya Denny Caknan. Kelihatannya pemusik juga menjadi salah satu yang mendengarkan. Lagunya setidaknya adalah salah satu dari lagunya Denny Caknan. Klebus mungkin, atau Sebatas Teman. Itu salah satu lagu yang menjadi top list dari kegalauan yang menemani orang-orang Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang galau, sebenarnya apa kalau penyebab galau itu? Sebelum melangkah ke situ, saya kemarin sempat ngobrol dengan Abah. Bah, khotbahnya berapa lama? 45 menit om, sampai 1 jam. Padahal di GKJ itu kalau saya khotbah cuma 15 menit. Saya bingung, mau ngomong apa lagi, harus 45 menit. Padahal 45 menit itu waktu yang kami pakai dalam ibadah hari Minggu. Tadi saya khotbah di Wonocatur, ibadah kami 45 menit. Itu sudah full. Dari saya masuk sampai saya keluar itu 45 menit. Tapi ini khotbah 45 menit. Kita nggak tahu apakah ini Abah mengerjai saya atau memang 45 menit sampai 1 jam. Tapi saya pikir kita akan berproses bersama dengan ini. Kita akan masuk ke tema penjelasan apakah penyebab galau. Saudara-saudara, kalau saya menilai penyebab galau itu ada 2, saudara-saudara. Faktor dari diri kita sendiri dan faktor di luar diri kita ini. Jadi kalau kita galau pasti penyebabnya 2. Entah karena diri kita yang ada sesuatu yang tidak baik, atau di luar diri kita yang membuat diri kita yang mengalami galau, merasa tidak nyaman dan sebagainya. Yang pertama, kita melihat dari apa yang terjadi di luar diri kita dulu. Penyebab galau tertinggi adalah krisis keuangan. Apakah ada yang tidak pernah mumet mikir butuh? Apakah ada yang tidak pernah merasakan khawatir ketika uang di dompet sudah menipis? Padahal bayaran sekolah dulu dibayar, token listrik wis muni, arisan, biasanya arisan ibu, sosialita. Terus ini kan habis kumpulan begini, biasanya habis lebaran begini ada sawalan, biasanya ada yang urunan untuk kemudian terak itu nyempuyung bersama. Pas tanggal tua, pas sawalan, kudu urunan. Ada yang tidak khawatir dengan itu? Dan menurut saya ini paling tepat, bahwa ketika orang itu galau, yang terjadi di luar dirinya adalah karena krisis keuangan. Yang kedua adalah penyebab kita galau adalah gosip, dirasani tonggo, dirasani konco,
dirasa berhayat. Gibah, digosok makin sik, itu adalah gosip. Dan itu adalah menurut penelitian, ini adalah penyebab kedua yang membuat orang itu galau. Kalau dalam falsafah Jawa, sama motif falsafah Jawa, orang digosipkan itu ibaratnya adalah kencono katon wingko walik orang anto wingko bukan kencono katon wingko, sesuatu yang baik ning dinilai buruk dan kemudian itu digosipkan. Kalau kencono wingko katon kencono, sesuatu yang buruk dianggap baik. Nah, orang digosipkan itu sesuatu yang sebenarnya dia punya nilai baik, nilai-nilai positif, tetapi yang dilihat hanya hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang membuat dia tidak cocok dengan dirinya. Itu kemudian dilihat terus-menerus, diceritakan terus-menerus. Padahal kalau kita mau jujur, orang itu punya banyak kelebihan, punya banyak hal-hal positif dalam dirinya, tetapi itu tidak pernah diungkit, tidak pernah diceritakan, tidak pernah dibahas. Yang dibahas cuma hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Maka kemudian muncul gosip. Dan itu membuat orang di posisi kedua, penyebab orang itu mengalami galau dalam kehidupan ini. Yang ketiga, yaitu ketika kita ditolak. Ada yang pernah mengalami penolakan, Bapak Ibu Saudara? Ditolak dalam pekerjaan, ditolak dalam studi, dalam tempat sekolah yang kita incar, tapi kemudian kita tidak berhasil masuk di situ, tidak bisa sekolah di situ. Ditolak dalam relasi percintaan kita. Bahkan yang paling menyakitkan adalah ketika kita ditolak oleh keluarga kita sendiri. Penolakan dari keluarga ini seringkali menjadi trauma yang mendalam bagi seseorang. Ketika kita ditolak, tidak diakui keberadaan kita oleh keluarga kita, itu lebih menyakitkan daripada penolakan yang terjadi oleh orang-orang di sekitar kita yang tidak terlalu punya hubungan mendalam dengan kita. Dan banyak orang kemudian jatuh kepada hal-hal buruk, narkoba, mabuk-mabukan, bahkan bunuh diri. Salah satu penyebabnya adalah ketika keluarga tidak mau menerima dia, ketika keluarga menolak dia. Yang selanjutnya, tinggal dalam lingkungan yang tidak kondusif. Ketika kita tinggal dalam keluarga yang isine wong senengi nyacat, lan nyacat. Tinggal di lingkungan yang tidak memberi kita kesempatan untuk bertumbuh sesuai dengan diri kita secara maksimal. Kita tinggal dalam lingkungan yang isinya hanya menuntut dan menuntut terus-menerus, maka itu juga menyebabkan kegalauan dalam kehidupan ini. Maka kita perlu melihat lingkungan di mana kita tinggal. Apakah lingkungan di tempat kita tinggal juga menjadi lingkungan yang tidak baik, yang tidak mendukung? Atau jangan-jangan kita juga bagian dari orang-orang yang menciptakan lingkungan yang tidak baik bagi orang lain? Kalau itu yang terjadi, saudara, maka satu kata,
bertobatlah. Selanjutnya, kita melihat dari diri kita sendiri. Kegalauan pertama itu disebabkan karena sakit. Terutama kalau kita sakit sudah lama, tidak sembuh-sembuh, loro siji durung mari, pun ditambahi penyakit yang lain. Kita sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi kenapa seakan-akan doa kita tidak didengarkan Tuhan? Kita sudah berupaya dengan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, tetapi perubahan kesehatan itu tidak berangsur-angsur membaik dalam diri kita. Kalau kita dengar ada idadaya yang katanya bisa menyembuhkan penyakit, maka ketika dia datang ke Jogja, maka kemudian kita datang ke sana untuk minta kesehatan, minta pemulihan, minta kondisi hidup kita menjadi lebih baik. Memang tidak bisa disangka bahwa sakit adalah faktor utama dalam diri kita yang menyebabkan kita ini galau, menyebabkan diri kita tidak nyaman. Kedua, bahasa anak sekarang namanya overthinking. Contohnya begini, anak kita pamit pergi dengan teman, tapi jam 10 kok belum pulang. Kok gek-gek ya, anakku ono apa-apa. Kok gek-gek, anakku kecelakaan dan sebagainya. Padahal anaknya memang lupa untuk ngasih kabar kalau dia pulang terlambat karena antrian makanannya belum dimasak. Overthinking, pemikiran yang berlebihan, ini juga menyebabkan orang kemudian mengalami kegalauan. Kita terlalu melihat masalah secara berlebihan. Kita terlalu memandang sesuatu yang tidak nyaman itu menjadi sesuatu yang berlebihan, yang kemudian dampaknya menimbulkan ketidaknyamanan bagi hidup kita, bahkan kemudian kita mengalami sakit. Tidak-tidaknya migrain, atau yang sering kali muncul karena orang stres adalah asam lambung. Nah, asam urat betul. Asam urat itu karena makan kita yang rusuk. Ada yang sering asam lambung? Menggali nopo, Mbak? Biasanya asam lambung itu terkait dengan stres. Orang terlalu memikirkan sesuatu berlebihan, itu dampaknya asam lambung naik. Dan itu juga saya alami. Jadi saya di sini sering mengaku dosa saya. Di gereja Kota Gede saya tidak berani, saya berani melakukan pengakuan GBI Tirta Kencana. Jadi mungkin saya perlu lebih sering ke sini untuk pengakuan dosa. Yang selanjutnya adalah yaitu ketika kita mengalami kegagalan. Sudah berupaya dengan semaksimal mungkin kok hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Sudah melakukan itu tapi hasilnya kok tidak seperti yang kita bayangkan. Ibaratnya sikil nggo sirah dienggo sikil, tapi hidup kita kok yo ngono baik. Tidak ada perubahan dalam diri. Tidak membuat hidup kita menjadi lebih baik. Itu yang kemudian menyebabkan kegalauan bagi kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, itu tadi ada 7 penyebab orang galau, baik dari faktor di luar diri kita maupun juga di dalam diri kita. Nah, saat ini bagaimana kita menghadapi kegalauan yang terjadi dalam diri kita? Yang pertama adalah Filipi 4 ayat 6 mengatakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita galau, apa yang pertama-tama kita lakukan, katakan kepada diri kita, janganlah kamu khawatir. Bukan hanya berhenti di mengatakan jangan khawatir, tetapi kemudian langkah berikutnya adalah kita mengatakan apa yang menjadi keinginan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Tetapi jangan lupa belakangnya dengan ucapan syukur. Seringkali yang terjadi adalah kalau kita punya masalah, berdoa kepada Tuhan, memohon dan memohon terus menerus, tetapi lupa ada bagian dalam kehidupan kita bahwa Allah sudah seringkali merenda sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tetapi karena fokus kita pada masalah, fokus kita pada hal-hal yang buruk, kita lupa bahwa Allah sudah merenda sesuatu yang indah bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, Filipi 4 ayat 6 ini dengan tepat menggambarkan apa yang perlu kita lakukan ketika kita galau. Katakan kepada diri kita jangan khawatir. Lalu naikkan doa kepada Tuhan. Dan dalam doa kita bukan hanya permintaan-permintaan, permohonan-permohonan, tetapi juga ucapan syukur bahwa Tuhan sudah berkarya dalam diri kita. Luar biasa, Pak. Terima kasih. Biar gak galau. Biar gak galau khotbahnya. Jadi saudara-saudaraku, tahap pertama mengatasi kegalauan, katakan dengan tegas, jangan khawatir. Berdoalah kepada Tuhan, bicaralah sepenuhnya dengan terbuka kepada Tuhan. Serahkanlah apa yang menjadi isi hati saudara kepada Tuhan. Kalau kemudian saudara tidak lagi bisa berkata-kata kepada Tuhan mengenai apa yang menjadi beban kehidupan kita, maka Roh Allah sendiri yang akan bekerja. Jangan lupa doa-doa yang kita naikkan juga berisi syukur kita kepada Allah. Kalau orang Jawa menggunakan ilmu titen. Titen itu senantiasa mengingat hal-hal kecil yang diberikan Tuhan dalam hidup ini. Tetapi kalau kita hayati betul-betul itu, maka itu sebenarnya sesuatu yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Berkat Tuhan itu bisa dinampakkan dengan banyak hal. Kalau saya menggambarkan, saya seringkali mengatakan ini pada jemaat di Kota Gede, bahwa berkat Tuhan itu ibaratnya, gambarannya seperti orang makan martabak telur. Pernah tahu ya, makan martabak telur? Kalau belum, habis ini kita akan kemudian makan martabak telur. Kalau kita beli martabak telur, itu kira-kira apa saja pilihannya? Biasa, spesial, istimewa. Biasanya 3 itu. Ada lagi nanti tambahan super, tapi di Kota Gede biasanya 3 itu. Kalau kemudian kita ini bisa datang ke gereja, bisa beribadah, kondisi kita sedang sehat-sehat saja, maka kita tidak akan terlalu bermasalah. Tetapi kemudian kalau kemudian kita sakit, boyoknya pegel, asam urate kumat, dinggo mlaku ra iso,
kemudian kita baru mengatakan jebul yang sehati sesuatu yang berharga. Itu berkat yang biasa, tapi kalau kita hayati dengan betul, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, yaitu berkat dalam bentuk spesial, yaitu berkat yang diberikan Tuhan satu dengan yang lain akan beda. Maka orang tidak boleh iri, tidak boleh meri dengan berkat yang diterima orang lain dan tidak diterima oleh diri saya. Misalkan berkat yang diterima oleh Abah belum tentu akan saya terima, tetapi saya tidak boleh iri dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada Abah. Ini yang disebut dengan berkat spesial. Berkat yang ketiga adalah berkat istimewa, yaitu ketika kita dalam kuasa dosa, ketika kita menjadi budak-budak dosa, kemudian diangkat oleh karya penebusan dari Yesus Kristus, maka kita kemudian tidak lagi menjadi budak-budak dosa, tetapi bahkan saat ini juga kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Saudara, ketiga hal ini sudah dinyatakan bagi kita. Saya garis bawahi sekali lagi, sudah dilakukan dan dinyatakan bagi kita. Maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk khawatir. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi kegalauan. Ayat 33, ayat 26 mengatakan demikian. Ia berdoa kepada Allah, dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Saudara-saudara, ketika saudara mengalami penolakan, ketika kita tidak diterima oleh orang lain, bahkan oleh keluarga kita sekalipun, ingatlah firman Tuhan ini, bahwa Allah berkenan menerima saudara. Ketika saudara hidup dalam kehidupan dosa yang membuat kehidupan saudara merasakan betul-betul tidak layak di hadapan Tuhan, firman Tuhan ini berkata kepada saudara bahwa Allah berkenan menerima saudara. Ketika saudara merasa tidak yakin dengan diri saudara, ketika saudara minder dengan apa yang saudara miliki, firman ini juga menyapa bagi saudara bahwa Allah berkenan menerima saudara. Allah berkenan menerima saudara dengan segala keadaan saudara, dengan segala dosa-dosa yang membelenggu kehidupan saudara. Ketika saudara sungguh-sungguh mau bertobat, ketika saudara sungguh-sungguh mau berubah, ketika saudara sungguh-sungguh mau melakukan perubahan dalam diri saudara, maka Allah setia menantikan saudara. Allah ibaratnya adalah seorang bapa yang dengan rindu menanti kehadiran saudara pulang bersama dengan bapaknya. Apapun dosa yang membelenggu saudara, seberapa kelam kehidupan saudara, seberapa buruk hidup saudara, Allah berkenan menerima saudara. Ketika saudara mengalami kegalauan karena kebutuhan-kebutuhan kehidupan yang harus saudara cukupi, maka firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19 mengatakan demikian. Allahku kan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan
ketika saudara-saudara dalam pergumulan akan kebutuhan hidup, firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19 ini menguatkan kita bahwa apapun yang menjadi kebutuhan kita, Allah kita akan memenuhi dengan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Apapun. Tetapi seringkali kita ini tidak bisa membedakan mana yang dinamakan kebutuhan dan keinginan. Kita tidak bisa membedakan mana yang butuh dan mana yang pengen. Tetapi di saat ini, apa yang akan Allah lakukan bagi saudara, jaminannya adalah apapun yang saudara butuhkan itu akan dipenuhi oleh Allah. Dipenuhi dengan cara apa? Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Artinya apa? Seringkali apa yang Allah berikan bagi hidup kita melebihi dari apa yang kita minta kepada Tuhan. Seringkali apa yang kita inginkan diberikan Allah dengan cara yang berbeda, tetapi itu lebih luar biasa dari apa yang menjadi doa-doa kita. Firman ini meneguhkan kepada saudara, bagaimana saudara yang dalam pergumulan akan kebutuhan hidup, janganlah khawatir, karena Allah akan memenuhi segala keperluan saudara menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Tuhan. Selanjutnya adalah ketika kita dalam kegalauan karena sakit, maka Tuhan adalah dokter kita. Kita meyakini bahwa Tuhan adalah dokter segala dokter, tabib segala tabib. Amin, saudara. Tetapi kalau kita mau mencoba menghayati betul sakit seperti apa atau yang mungkin kemudian disembuhkan oleh Tuhan, yang pertama adalah Mazmur 103 ayat 3, sakit dalam bentuk dosa. Dikatakan di Mazmur 103 ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Artinya kesembuhan yang diberikan oleh Allah kita dalam wujud bahwa Dia mengampuni segala dosa-dosa saudara. Oleh karena itu kembali lagi saya mengajak saudara semua, kalau saat ini saudara masih hidup dalam dosa, kalau saat ini saudara masih hidup dalam belenggu dosa, kalau saat ini saudara masih dalam kehidupan yang buruk, yang tidak seperti yang Tuhan kehendaki, maka datanglah kepada Tuhan, maka Dia akan mengampuni segala kesalahan kita dan menyembuhkan kita. Lalu sakit yang kedua adalah Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Sakit ini adalah sakit dalam bentuk sakit hati. Ada lagunya itu. Lebih baik sakit daripada sakit. Lebih baik sakit apa? Daripada sakit. Dan sakit hati sekalipun, Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka.
Ini jaminan yang abadi dari Tuhan. Kalau kita pakai asuransi, masih bisa klaim kita itu ditolak. Tapi kalau klaim asuransinya dari Tuhan langsung, itu tidak pernah meleset. Janji Tuhan ya dan amin. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kalau Allah sudah berjanji, maka Allah pasti menepati. Amin saudara. Amin saudara. Tuhan, kami yakini ketika kita dalam luka-luka batin karena persoalan-persoalan masa lalu yang masih membelenggu, maka Tuhan sanggup memulihkan saudara. Sakit terakhir yang bisa disembuhkan oleh Tuhan adalah sakit segala sesuatu penderitaan duniawi. Matius 4 ayat 24 mengatakan demikian, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu, ini yang paling penting, Yesus menyembuhkan mereka. Artinya segala penderitaan duniawi yang kita alami, Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Nek mung lara migren enteng, mung lara boyok enteng. Bahkan Yesus itu mampu untuk menghidupkan orang yang sudah mati 4 hari lamanya. Hal yang mustahil, tetapi di mata Tuhan tidak ada yang mustahil. Everything possible with God. Nothing impossible with God. Tidak ada yang mustahil ketika kita berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kegalauan juga tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Ketika kegalauan itu hadir dalam kehidupan saudara, maka firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 ini juga mengukuhkan iman kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan apa? Bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yakinlah, meskipun kita mengalami situasi kehidupan yang buruk, yang tidak ideal, yang membuat kita ini pusing, yang membuat kita ini galau, tetapi yakinlah, penyertaan Tuhan itu nyata dan senantiasa dinyatakan bagi saudara. Dan rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Masa depan kita bersama dengan Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan. Seperti lagu tadi, bahwa kita bukan hanya pemenang, tetapi lebih dari seorang pemenang. Nah, saya tutup ini dengan sebuah ungkapan. Biasanya kalau sudah mau menutup itu semangat ya.
Setiap orang yang letih lesu dan teklak-tekluk disegarkan kembali. Kalau saudara mendengar kata galau, maka ingatlah itu bukan sesuatu yang buruk. Karena galau itu ada singkatannya. God always listening and understanding. Iki nek didadekake krama Injil, Gusti Allah tansah mirengaken dan lan gantosaken panjenengan. Amin. Jadi kalau saudara galau, ingatlah, rubahlah hal-hal buruk itu menjadi hal-hal yang positif. Katakan dengan tegas dalam diri kita, kalau galau, Tuhan senantiasa mendengar dan memahami kita. God always listening and understanding. Masih galau? Asikin aja. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita baik-baik katakan bersama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan dan kaum wanita sajakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, Dia mengamini iman kami. Tuhan ini bersyukur, kami mengaminkan pujian ini. Tidak selayaknya kami galau karena kami punya Tuhan yang mengerti, yang memahami betul keberadaan kami. Tidak ada yang tersembunyi bagimu, bagi di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Glory, haleluya, Yesus. Amin Tuhan. Kaum pria, katakan, wanita, imani pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan bersama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu hari ini. Kami sudah memahami betul bahwa apa yang hari ini kami dengar, hal-hal yang membuat kami galau di dalam hidup ini. Tapi hari ini kami belajar untuk menikmatinya karena kami tahu Allah punya rencana di balik semua yang terjadi.
Kami mengimani bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami yakin Tuhan di dalam setiap permasalahan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang sudah mati, Allah yang dikuburkan dan Dia dibangkitkan kembali, adalah Allah yang memberikan kepastian dan pengharapan bagi kami untuk menatap masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Berkati dengan seluruh kehidupannya, apapun yang menjadi pergumulannya, ketika Tuhan menjadi pusat di dalam hidupnya, kami percaya Tuhan pasti memberkatinya. Demikian juga bagi setiap kami yang hadir hari ini Tuhan, bahkan yang menikmati live streaming, jadilah Engkau menjadi pusat di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga memberkati, dan apa yang diperbuat tangan kami dibuat Tuhan berhasil beruntung dengan segala hal yang baik. Kami punya keyakinan yang pasti karena kami punya Allah yang besar. Berkati bangsa kami Tuhan di tahun politik ini. Terus Allah memberkati pemimpin-pemimpin kami. Kami melepaskan shalom bagi bangsa kami, bagi gereja-gereja kami, bagi gereja-gereja di seluruh dunia Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena kami ada menjadi bagian bagi anak bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin, amin. Tuhan berkati, silakan duduk, saudara diberkati. Terima kasih Om Adit. GBI kok gitu ya, GBIJ di sini juga Gereja Betel Indonesia Jawa. Ya, tadi galau singkatannya apa? God always listening and understanding. Kalau saya menyebutnya dalam singkatan di mobil, Gusti Ora Sare. Ya kan, Gusti Ora Sare, kita nggak perlu takut ya, karena galau itu kalau dibiarkan maka akan menjadi galon, gagal move on. Jadi dari galau akan meningkat menjadi galon, dan biasanya kemana-mana lalu akan membawa balon hijau, lalu bawa jarum, diledakin supaya semua orang tahu hatiku sedang kacau. Ya saudara, itulah orang-orang galau banyak sekali karena dalam hidup ini kita melihat anak-anak terutama, aku pikir aku adalah perhentian terakhir, ternyata aku adalah hanya perhentian sementara. Itu kadang-kadang juga membuat galau. Hari ini kita tidak akan galau karena kita punya Yesus yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Madrid, dan kita akan berjumpa kembali minggu yang akan datang di ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Tetapi saya mengundang, karena Rebo besok itu adalah ibadah persetia gabungan, saya mengundang seluruh tim pelayan untuk hadir di tempat ini. Kita akan ibadah mulai jam 6, lalu jam 7 kita akan merancangkan, membicarakan beberapa hal untuk gereja kita ke depan. Anak-anak muda punya acara untuk ibadah Padang yang mundur tanggal 1 apa 2. Tanggal 2 itu 1 kesaktian Pancasila, tanggal 2 hari Waisyaknya. 2 itu Jumat. Tanggal merah itu Jumat Waisak. Merah, juga tempat kalender saya nggak ada yang merah, masalah hijau terus. Ya, tempat saya kalendernya everyday Sunday. Lalu kemudian juga kita punya doakan terus buat pembangunan rencana untuk ruang aula atau untuk ruang baca dan anak sekolah minggu buat kegiatan gereja kita di guest house. Kita udah punya besi, punya dana 7,2, lalu terus doakan, dan saya berdoa bahwa itu akan menjadi kado ulang tahun kita tanggal 27 Agustus. Ada 3 program, yang pertama itu bangunan, yang kedua buku sudah masuk dicetak juga. Ya, doakan karena buku saya berharap bulan Juli udah jadi, karena Juli saya akan kembali ke pulau terluar Indonesia, karena dengan buku itu bisa memberkati kasih karunia demi kasih karunia. Lalu yang ketiga, seragam juga akan mulai dikirimkan juga untuk tim pelayan, dan sekolah minggu juga mungkin membutuhkannya, dan berharap kumpulkan juga karena Natal tahun kemarin tidak ya. Nah, kita terus doakan untuk itu, dan sekali lagi saya mengundang tim pelayan hadir hari Selasa jam 18 ibadah hari Selasa. Oh, berarti tidak ngantuk ya. Rabu tidak galau Rabu, dan otomatis tidak hanya tim pelayan, nanti semua ibadah persetiaannya kan gabungan di sini. Jadi jam 7 ibadahnya, jam 6 kita akan berpertemuan keliru ya, jam 6 ibadahnya, jam 7 pertemuannya ya. Setelah itu kita selesai. Itu saja, terima kasih. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan
Selesaikan ibadah kita dan kita bersyukur kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Jadikan pujian ini menjadi iman kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami siap untuk menerima berkat dari Tuhan, dan terimalah persembahan kami, baik itu kolekte, tantangan, persepuluhan. Tuhan, menjadi persembahan yang indah di hadapan Allah, dan kembalikan berlipat ganda dalam kehidupan kami semua. Kami mau pulang, kami membutuhkan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, dan kami percayakan saudara-saudara kami yang hari ini tidak dapat hadir, yang lemah Tuhan kuatkan kembali, yang sakit Tuhan jamah di dalam nama Yesus Kristus. Dalam minggu yang akan datang boleh bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan setiap program gereja kami, bukan menjadi program kami, tetapi menjadi program Tuhan bagi gereja ini. Tuhan Allah, kami rindu supaya melalui gereja kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami siap untuk menikmati berkat Tuhan. Angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sore ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan bersaat teduh.